Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan sistem ekonomi Indonesia, di mana landasan sistem ekonomi Indonesia ini merupakan fondasi utama ataupun cerminan utama daripada sistem ekonomi Indonesia. Adapun landasan yang dimaksud itu terdapat dalam pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Dasar 1945. Dari 5 ayat itu, pada pertemuan kali ini, tentu saya tidak akan menjelaskan seluruhnya. Saya akan menjelaskan beberapa ayat saja. Yang pertama, kita lihat ayat 1. Ayat 1 berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Dari kalimat itu muncul pertanyaan. Azas kekeluargaan seperti apa yang dimaksudkan dalam konsep ini? Azas kekeluargaan yang dimaksudkan dalam konsep yang tercantum pada ayat 1 pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak lain bahwa perekonomian Indonesia itu, kalau ingin dijalankan, maka perekonomian itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini mencerminkan bahwa setiap kegiatan ekonomi yang ada di bumi Indonesia ini, tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan daripada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu bagaimana dengan bentuk usahanya sendiri? Bentuk usaha yang erat kaitannya dengan azas kekeluargaan itu tidak lain adalah koperasi. Di mana kita tahu bahwa koperasi itu merupakan soko guru perekonomian Indonesia. Berikutnya, ayat 2 berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Konsep yang tercantum pada ayat 2 pasal 33 ini mengandung 2 instrumen. Instrumen yang pertama adalah cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Instrumen kedua, dikuasai oleh negara. Saya akan menjelaskan bagian akhir terlebih dahulu. Dikuasai oleh negara. Dikuasai oleh negara dalam hal ini bukan berarti bahwa negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting tersebut secara absolut. Tidak demikian. Tetapi negara menguasainya, di mana negara bertindak sebagai regulator atau pihak yang mengatur. Lalu bagaimana dengan kalimat cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak? Banyak sekali cabang-cabang produksi yang penting itu. Salah satunya adalah minyak. Saya sebutkan Pertalite, Pertamax dan sejenisnya.
Pertalite dan Pertamax ini merupakan cabang produksi yang penting karena ketiadaan daripada itu berdampak kepada macetnya sistem ekonomi, macetnya perekonomian rakyat. Sehingga dengan begitu pentingnya yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka pemerintah atau negara menguasainya. Dengan cara pemerintah mengatur dengan penerapan daripada harga minyak Pertalite dan Pertamax itu dan sejenisnya, serta tentu ada tarif. Nah, semuanya itu harus dibayar oleh rakyat karena rakyat atau masyarakat sudah menikmati. Tetapi ingat, negara tetap mengatur. Di mana uang yang sudah rakyat berikan dalam bentuk membeli Pertalite dan Pertamax tadi, itu akan masuk kepada kas negara. Di dalam kas negara akan diolah kembali, di mana peruntukan daripada uang itu akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Saya kira itu yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.